ini titik-titik yang gak jelas Pak Ustadz. Ada yang lain kah? Yang lain lah coba. Waduh, lain. kok bisa Bang kitab suci yang namanya suci terus perkataan Tuhan Anda kagak jelas? Saya ada kata lain kali gitu. Oh nggak ada. Udah saya pelajari teks aslinya Bang. Teks aslinya udah saya pelajari. Kata aslinya itu Dena. Tapi kalaunya kita terjemahkan ke Indonesia si Anu. Nah, cuma definisinya itu such a man, seorang manusia. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, itu tuh. Bisa siapa-siapa aja kan, Pak Ustadz bisa Ya, kan bisa siapa aja kan? bisa laki-laki, bisa perempuan gitu. Nah, ini bisa saja bangsa-bangsa nih Pak Ustadz. Jadi tidak dijelaskan lah nama-nama kita di sini. Gitu. Pak, itu perjamuan Paskah, Bang. Iya, sampai sekarang juga kami gereja tetap mengadakan Paskah, Bang. Masalah itu mah. Abang menanyakan Paskah, ya kita Bukan. juga tetap Saya tanyakan si anunya. Iya, maksud saya si Anu ini dalam tanda kutip semua pengikut-pengikutnya Pak Ustadz. Pak Ustadz juga nggak bisa bilang kalau ini si Anu siapa, itu nggak bisa kan. Saya pun nggak bisa, ini bangsa-bangsa. Coba begini Bang, ya kalau kita, saya mau kirim barang nih ya, saya punya HP nih ya, lalu saya suruh ibaratnya teman saya, hai Adi, kata saya kan kayak gitu contoh, pergilah kamu ke tengah kota, ke rumah si Anu, ya jalan Anu, ya serahkan barang ini kepada si Anu, kira-kira Adi nyampai nggak gitu? Pasti kan Adi nanya, loh kan, siapa namanya, rumahnya, alamatnya di mana? Kalau namanya ketahuan kan kita bisa tanya dia berada di kampung mana, kan gitu. Betul. Tapi Pak Ustadz itu mengirim barang merujuk kepada satu orang kan Pak Ustadz. Ini masa ke satu orang ini? Satu orang ini itu si Anu, tuan rumah si Anu. Pergilah ke kota kepada si Anu. Nah, ini mana rumah Pak Ustadz? Nah, baca terus. Katakan kepadanya pesan guru, waktuku hampir tiba. Nah, ini kan pesan guru waktuku hampir tiba ini kan. Baca lagi. Mau disalib kan? Oke. Baca lagi. Berita mau disalib nih. Terus di dalam rumahmu lah aku merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Kan di dalam rumahmu merujuk satu orang si Anu itu Bang. Pak Ustadz tahu nggak dia pergi ke Paskah di rumah siapa aja? Nggak tahu. Nggak tahu saya. Dia bilang di rumah si Anu Paskah itu. Oke, ini kan Matius Pak Ustadz. Bukan cuma Matius, kok banyak, Lukas, Yohanes, banyak Pak Ustadz. Ini ada jawabannya di lain, di Lukas, di Yohanes. Ya. Gini kalau kita lihat jawaban di lain itu ya hanya menjelaskan ciri-ciri si Anu itu bawa kendi. Nah tuh. Kok kendi sih Pak Ustadz? Iya, coba Anda buka di Lukas. Si Anu itu bawa kendi ciri-cirinya. Lukas berapa ini? Coba tuh buka kitab Anda. Berapa ini? Lukas 22 ya, itu ya penjelasan si Anu itu. Lukas 22 Pak Ustadz. Bawa kendi lagi, kendi dulu. Ya iya, si Anu itu bawa kendi isinya anggur. Berapa? Isinya anggur tuak gitu, tuak isinya. Mana ada tuh Pak Ustadz ini dulu. Nah, kagak percaya dia teman-teman. Ini ayat berapa Pak Ustadz? Bentar nih, Matius, bentar ya, saya buka dulu. Bentar. Penjelasannya di Lukas 22, 21 sampai 23. 21, oke. Aku yang baca, Pak Ustadz yang baca, gimana? Kamu lah yang baca Bang. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku dan bersama. Bukan yang itu. Lukas 22, 10. Lukas 22 ayat 10. Oke, Pak Ustadz.
Jawabnya, ini menjawab ini, belum tahu pertanyaannya saya ini. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Nah, kan? Si Anu itu seseorang yang membawa kendi berisi air. Airnya ada yang jelaskan kemarin kepada saya, air anggur tuak gitu. Dia bawa tuak. Ini kan apabila kamu masuk ke kota. Nah, yang tadi itu bukan begitu bunyinya. Itu kan ke kota. Itu kan persiapan untuk makan Paskah toh. Lukas 2:27 sampai 10 itu seterusnya itu. Iya, betul. Ini ada. Makanya si Anu itu Yang siapa lain, ciri-cirinya? Ustaz, coba Yohanes ini nggak ketemu jawabannya ini, masih pada orangnya ini. Ya, maksud saya begini. Iya, gimana? Ini pasti ada ini solusinya Pak Ustaz. Daripada pertanyaan ini nggak terjawab, ini nggak terjawab ini. Enggak terjawab, ya udah. Yohanes kali lebih lengkap Yohanes, Pak Ustaz. Yohanes ada nggak menjelaskan? Pasti karena kan cerita Yesus, Pak Ustaz. Kalau Saya Yohanes juga- bentar, kalau Yohanes ya, bentar saya lihat ada nggak penjelasan dari Yohanes. Kalau Yohanes itu ada di Yohanes 13 dari 21. Ada itu jawabannya, Pak Ustaz. Pasti. Dari 21. Kalau di Yohanes malah ini Bang, malah tambah kagak jelas. Serius. Aduh. Kalau di Yohanes tambah kagak jelas. Ya, si Anu itu malah membawa roti. Gini Pak Ustadz. Aslinya sebenarnya yang membaptis Yesus pun itu Yohanes. Nah, Tuhan pun sudah mengaruniakan atau memberikan masukan-masukan kepada Yohanes. Jadi pandangan Yohanes saja lah Pak Ustadz. Yohanes 13 nih pandangannya. Nomor 26 tuh, siapa si Anu? Jawab Yesus, dialah itu kepadanya aku akan memberi roti. Jadi si Anu itu akan diberi roti oleh Yesus gitu. Makin kagak jelas kan di Yohanes. Aduh. Nah, ini beda nih ya, mencelupkan roti. Jadi kalau aku tonton di film Tuhan Yesus langsung di YouTube juga film bisa nonton. Kenapa film, Bang? Tetap aja di film itu tulisannya ini semua bahasa ini yang di Alkitab ini sama aja itu Pak Ustadz. Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti. Nah, ini kan yang menyalibkan Yesus, yang memberikan informasi untuk menyalibkan Yesus, Pak Ustadz. Ini dia, kan ada namanya ini. Waduh, kacau. Simon. Memang, Bang. Ini udah ketemu ini Pak Ustadz, ini namanya ini. Ada ini namanya nih. Namanya Coba, siapa? Kita baca ya. Siapa? Dialah itu dan kepadanya aku memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anaknya Simon Iskariot. Ada namanya ini. Sesudah memberikannya kepada Yudas. Gini, memangnya makan Paskah di rumah Yudas? Malah beda cerita pula. Ya, Pak Ustadz yang salah ini, salah memberikan ke saya ayatnya. Cari yang lain Pak Ustadz, bukan ini. Gini. Coba lihat. Nih, kalau kitab Anda ini kan ada penjelasannya tuh ya. Oke. Nih, tentang Paskah. Tuh kan ada referensinya. Lukas 22. Iya, Cerita-cerita yang lainnya di Yohanes kan ada juga tuh. Yohanes 13 21 sampai 30. Makanya saya bilang sama Anda. Makanya cerita Yohanes makin tambah kacau. Ini harus saya jelaskan ke pendeta-pendeta dulu ini deh, biar terjawab ini Pak Ustadz. Jangan jadi pertanyaan. Iya.
Di Sherlock pula itu tulisannya Pak Ustadz. Mana di Loh, Sherlock gimana Bang, ini? abang nanti tanyakan aja pendetanya, ambil piti saya. Pak Pendeta, ini rumahnya si Anu, kata bapak ini Yesus udah Sherlock gitu. Nah, saya nggak bohong, nggak pernah bohong saya. Memangnya ada map itu dulu Pak Ustadz. Emak saya pun juga nanya sama beliau, Pak, memangnya dulu ada Google Map, Yesus udah pakai Android, Yesus udah pakai Google, udah ada map. Kata beliau, iya. Yang menciptakan Android itu kan katanya murid-murid Tuhan katanya. Manusia yang jelas yang ciptain Android, murid-murid Tuhan nggak pasti. Bisa kafir, bisa Makanya apa kan? ambil pitinya tuh, nanti tanyain sama pendetanya siapa si Anu gitu. Harus beres ini Pak Ustadz, ini nggak beres ini si Anu memang ada tulisannya sih. Iya. Pak Ustadz, Tapi nanti Bang kalau Anda ke pendeta saya pasti pasti tahu jawabannya. Coba kasih tahu Pak Ustadz, udah tahu jawabannya? Iya, kalau Anda nanya pendeta saya udah tahu jawabannya. Apa kira-kira? Kata pendeta jangan banyak tanya, imani saja. Nggak bisa begitu, harus jelas Pak Ustadz. Lah, Tidak bisa. itu udah jawaban Apa yang pendeta mau pasti. diimani? Pak Ustadz, mohon maaf nih, mohon maaf nih Banyak ya. udah orang Apakah bertanya yang sama harus- pendeta. Pak Ustadz, apa yang harus diimanin kalau kita nggak tahu apa isinya? Pak Ustadz? Makanya Jelas kan harus aja nih. dipertanyakan. Jelas Kalau Bang, kalau pendetanya puyeng, udah banyak pendeta menjawab, kau tidak usah banyak tanya, imani saja. Itu jawaban umum udah.